Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa semua. Pada sesi tutorial pada hari ini adalah kita akan mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel penelitian terdahulu untuk mendukung judul atau penelitian kita, ya. Jadi saat kita mengajukan sebuah judul, kita merencanakan judul karya penelitian kita baik skripsi, tesis atau disertasi, maka kita diwajibkan untuk mencari artikel-artikel atau judul-judul dari penelitian terdahulu. Adapun fungsi dari kita mengambil referensi, ya, mengambil referensi penelitian terdahulu adalah bahwa karya penelitian kita yang akan kita laksanakan, walaupun dengan judul yang sama, akan tetapi berbeda dengan penelitian terdahulu. Bisa tempat observasinya, ya, atau bisa jadi jika sama observasinya tapi metode pengolahan datanya berbeda. Misalnya pakai yang sebelumnya pakai SMPLS, Anda pakai SPSS, atau sebaliknya sebelumnya pakai SPSS, pakai SMPLS, atau bisa pakai eViews dan lain-lain. Jadi karya Anda ini adalah karya yang tidak meniru, ya, tidak meniru atau tidak memplagiasi dari penelitian terdahulu. Itu gunanya kita menggunakan referensi. Dan referensi yang bagus adalah referensi yang terbitan, gitu ya. Jika jurnal itu dipublish yang terbaru, atau biasanya sih diambil 5 tahun terakhir, ya. Bahkan kita akan belajar bagaimana cara untuk mendapatkan artikel yang lebih mudah, gitu ya. Kalau biasanya kita langsung pakai dari kolom Google, biasanya kita pakai kolom Google pencarian, gitu ya. Terus Anda tuliskan judul, nah ada hanya keluar abstraknya aja, tapi file jurnalnya tidak bisa kita download. Padahal dari file PDF, ya, biasanya formatnya kalau kita ambil semua artikelnya, maka kita bisa tahu urutan-urutannya dan bagaimana cara mensadur atau mensitasi, ya, mensitasi penelitian terdahulu. Baik, pada hari ini, tutorial kali ini kita akan mengambil referensi sebanyak mungkin, ya, dengan rentan tahun tertentu menggunakan scholar.google.com, ya, scholar.google.com. Kita akan langsung praktek saja. Oke, saya akan masuk di Google, ya. Kita masuk ke Google biasa. Anda ketikkan di atas di URL address ini, caranya adalah Anda ketikkan Scholar, ya, ini sudah ada karena saya sering pakai Scholar. Kita ketikkan biasa dulu scholar.google.com. Baik, lalu enter. Nah, jika sudah masuk ke sini, kodenya adalah Google Cendekia, ya, Google Cendekia. Masuk ke sini. Nah, jika Anda ingin mengakses, saya sarankan harus login dulu, ya, pakai email. Ini akun akun email saya, ya. Anda login dulu di sini dari scholar.google.com. Nah, jika Anda sudah masuk ke dalam scholar.google.com dan sudah keluar Google Cendekia seperti ini, ya, Anda tinggal cari minat dari konsentrasi Anda. Bagi yang SDM, Anda cari artikel yang berhubungan dengan SDM. Jika Anda pemasaran, konsentrasi pemasaran, Anda ambil judul yang konsentrasinya sama dengan pemasaran dan juga keuangan juga. Kita akan uji coba, ya. Kita akan uji coba misalnya di SDM, gitu ya. Kita ambil pengaruh kompensasi, ya. Nah, karena penelitian yang terakhir ini kita tidak dianjurkan, ya, tidak disarankan untuk pakai regresi linear sederhana, ya, tapi satu hipotesis saja, tapi kita harus pakai berganda, jadi minimal adalah 2 hipotesis. Nah, misalnya pengaruh kompensasi, gitu ya, dan motivasi misalnya, nah, kita langsung 2 kompensasi. Jika Anda ingin variabelnya adalah kompensasi dan motivasi, Anda kan disesuaikan dengan scope atau observasi di penelitian Anda. Anda ingin kompensasi dan motivasi misalnya terhadap kinerja karyawan, ya. Oke, enter. Nah, ada banyak sekali judul-judul, ya. PDF ini Anda masuk dulu, ya.
Anda masuk dulu ke websitenya, terus Anda cari download PDF-nya. Nah, di sebelah kiri Anda ini ada setting defaultnya adalah kapan saja, tapi Anda juga bisa ngambil artikel yang terbaru ya untuk expert search ya, pencarian lebih khusus. Biasanya kita bisa ambil dari 5 tahun terakhir, misalnya 2016, 17, 18, 19, 20 ya, berarti 2020 ini aja, karena Anda menilainya di 2021. Kalau misalnya Anda membuat skripsi atau tesis itu nanti akan selesai di 2022, Anda gantikan ini 2021 ya, seperti kurang lebih seperti itulah ya. Biasanya paling bagus itu adalah yang ambil 5 tahun terakhir. Nah, jika sudah Anda setting 2021, 2016 sampai 2021, Anda klik telusuri seperti ini. Nah, ini sudah 2016, 2021. Ada jurnal-jurnal yang mirip nih dengan karya penelitian Anda. Ini ada yang pakai variabel intervening. Kalau misalnya Anda nggak pakai variabel intervening, bagaimana? Apakah ini bisa saya jadikan sebagai metode terdahulu? Boleh saja, karena yang penting di variabel bebasnya Anda minatnya adalah di kompensasi dan motivasi. Anda tinggal klik kanan saja, klik opening in new tab. Ini masuk ke OJS ya, Open Journal System dari Udayana Bali. Nah, oke, kita ambil lagi yang lain, kompensasi dan motivasi ini dari Stesia ya, dari Stesia kita juga bisa ambil dari sini. Ini masuk ke jurnal mahasiswa Stesia. Oke. Tidak bisa masuk. Oke, bisa ulang lagi. Dari OJS Udayana. Oke, yang menolak ya. Jadi kita akan cari lagi di sini. Misalnya dari Universitas Unimal ya, jurnal informasi berkonservasi pada pusat penelitian kelapa sawit. Kita juga bisa ambil dari sini. Kalau tidak bisa masuk, Anda bisa klik dari sini langsung. Nah, sudah masuk pengaruh kompensasi ya. Kita masuk ke OJS Unimal. Nah, Anda bisa lihat ya di sini dari siswa jurnal informasi. Tidak masalah dari jurnal mana, yang penting identik ya, atau penelitian terdahulunya bisa kita adopsi. Tidak harus dari jurnal manajemen, tidak perlu. Yang penting dari variabel bebas kompensasi dan motivasi juga ada kinerja karyawan, itu adalah variabel terikatnya. Ini Anda bisa download ya. Ini Anda arsip, Anda download dari sini. Full text PDF. Dan begitu seterusnya ya, sangat mudah sekali. Ini yang untuk SDM. Nah, ini akan mendownload. Nah, sampai di sini ada pilihan download this PDF file. Anda tinggal klik aja, lalu akan langsung mendownload. Ini untuk mencari jurnal tahun 2018 ya, karena sesuai dengan rentan kebutuhan kita adalah 2016 sampai dengan 2020. Nah, apakah ada yang lain? Ini preview, nanti Anda bisa download. Nah, untuk yang selanjutnya, oke, ini sudah ya, tinggal download aja ya, download this PDF file, lalu download. Baik, ini akan saya close. Nah, terus bagaimana dengan yang pemasaran sama misalnya yang paling sering ya, kita pakai marketing mix ya, 4P, tapi biasanya ada yang diambil hanya 2 aja. Misalnya adalah pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Seperti ini misalnya. Nah, sama kan? Nah, Anda ambil di sini, ini tahun 2018, 2017, 2017 ya. Nah, masih sama seperti tadi, Anda bisa cari linknya. Ini akan lebih cepat jika Anda menggunakan scholar.google.com ya, daripada Anda harus masuk ke mesin pencarian Google. Ini ada. Jika ada privacy error ini berarti tidak bisa diakses ya.
Anda skip aja. Nah, ini sudah masuk ke jurnal ini di jurnal Unsam, lalu ini masuk ke jurnal Unsu ya. Anda bisa ambil yang terdahulu. Bagaimana dengan yang keuangan? Yang keuangan misalnya pengaruh ROA ini ya, pengaruh ROA terhadap harga saham misalnya. Oke, kita coba cek apakah ada di scholargoogle.com ini. Nah, ada ya, ROA, net profit, NPM, dan earning per share, EPS atau harga saham. Sama seperti tadi ya. Kita cari literaturnya seperti ini. Baik. Nah, saya rasa cukup ya. Nanti ada beberapa tugas bagi rekan-rekan mahasiswa nanti saat Anda membuat jurnal atau membuat artikel ya, nanti di tatap muka ke-1 membuat kuesioner online. Anda akan saya berikan referensi contoh-contoh koleksi kuesioner yang sudah saya rekap, dan Anda juga saya wajibkan untuk mengupload beberapa jurnal yang terdahulu yang relevan ya, yang relevan dengan penelitian yang akan Anda adopsi atau yang akan Anda angkat dalam skripsi ya, skripsi atau tesis dan lain-lain. Anda upload ke dalam link yang akan saya sediakan. Dengan begini, insya Allah penelitian Anda nanti yang akan Anda ambil di semester 8 bagian S1 atau di semester 3 ya, semester 3 atau semester 7 untuk program skripsi, semester 7 proposal, dan juga di semester 3 atau 4 awal untuk yang di tesis, Anda bisa lebih siap ya. Jadi penelitian Anda dengan adanya Anda mengumpulkan penelitian terdahulu sebanyak mungkin dan yang banyak terbaru diambil 5 tahun terakhir, ini akan memudahkan Anda dalam mengambil judul, dan judul penelitian Anda nanti tidak sama ya dengan yang terdahulu. Ini untuk mengantisipasi plagiasi. Baik, dari saya cukup ya. Ini bisa Anda download, ini sangat persis, tinggal download aja, yang penting mudah bagi Anda. Dari saya terima kasih. Saya akhiri, semoga lancar semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.